Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai dari kelas MJ 601. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi untuk mata kuliah Business Communication dengan objek observasi yaitu PT Toyota Bushoku Defense Indonesia, khususnya pada Engineering and Maintenance Department atau EMD. Dalam presentasi ini, saya akan membahas profil perusahaan, struktur organisasi, pola komunikasi yang diterapkan, hasil analisa mengenai gaya kepemimpinan dan karakteristik karyawan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan beberapa saran. Daftar isi. Pada presentasi ini terdapat beberapa pembahasan utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan. Yang kedua adalah struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga adalah gambaran pola komunikasi yang diterapkan pada Departemen EMD. Dan keempat adalah hasil analisa mengenai komunikasi, gaya kepemimpinan, peran manajer, serta tipe karyawan. Dan yang terakhir adalah saya akan menyampaikan kesimpulan serta beberapa saran berdasarkan hasil observasi. Profil singkat perusahaan. PT Toyota Bushoku Defense Indonesia atau TBD-INA merupakan nama baru dari PT Cherokee Indonesia setelah resmi berganti pada tanggal 8 Januari 2025. Perusahaan ini merupakan bagian dari Toyota Bushoku Group dan bergerak di bidang manufaktur, komponen mekanis rangka kursi kendaraan. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain adalah seat reclining dan seat track, yaitu komponen yang digunakan dalam mekanisme pengaturan sandaran dan posisi kursi kendaraan. Perusahaan ini berlokasi di kawasan Greenland International Industrial Center atau GIIC, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi secara sederhana, perusahaan ini memiliki peran dalam menyediakan komponen penting untuk sistem kendaraan melalui proses manufaktur yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar bagian. Struktur organisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Secara garis besar, posisi tertinggi adalah presiden sebagai pemimpin utama. Presiden membawai direktur, kemudian direktur membawai general manager dan manajer pada masing-masing departemen. Untuk struktur di dalam divisi, manajer membawai supervisor. Kemudian pada tingkat operasional terdapat group leader dan tim leader, dan anggota tim atau tim member. Struktur ini menunjukkan adanya jenjang komunikasi yang cukup jelas, melalui dari tingkatan manajemen sampai ke tingkatan operasional. Dengan adanya struktur tersebut, informasi dan instruksi dapat disampaikan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing produksi. Gambaran pola komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas pola komunikasi pada Engineering dan Maintenance Department atau EMD. Berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi yang paling banyak digunakan adalah komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan, sedangkan komunikasi horizontal antara karyawan yang memiliki tingkat jabatan atau kewenangan yang relatif setara. Menurut hasil observasi dengan salah satu engineering senior staff, komunikasi vertikal di EMD merupakan komunikasi dua arah. Artinya, bukan hanya atasan yang memberikan instruksi kepada bawahan, tetapi juga bawahan menyampaikan informasi kepada atasannya. Hal ini sangat penting terutama di lingkungan maintenance, karena salah satu abnormality di lapangan harus segera diketahui oleh pimpinan. Komunikasi vertikal. Salah satu hal yang menarik yang saya temukan adalah beberapa penerapan prinsip seperti SCW atau Stop Call Wait dan BNF atau Bad News First. Ketika karyawan menemukan abnormality atau kondisi tidak normal dalam pekerjaannya, karyawan harus segera menghentikan pekerjaan jika diperlukan, menghubungi atasan, kemudian menunggu arahan selanjutnya. Selain itu terdapat prinsip Bad News First, yaitu ketika terdapat masalah atau kondisi yang tidak sesuai, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada atasannya. Menurut saya, pola seperti ini sangat relevan dalam lingkungan engineering dan maintenance. Karena, jika masalah kecil tidak segera dikomunikasikan, masalah tersebut berpotensi berkembang menjadi gangguan yang lebih besar terhadap proses produksi. Jadi, komunikasi dalam konteks ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengendalian risiko dan penyelesaian masalah. Komunikasi horizontal. Selain komunikasi vertikal, terdapat juga komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal itu merupakan komunikasi antar karyawan atau yang memiliki tingkat jabatan yang setara
Contohnya adalah komunikasi antar tim leader dengan tim leader, atau antar anggota tim dengan anggota tim lainnya. Dalam pekerjaan sehari-hari, komunikasi horizontal sangat diperlukan karena banyak pekerjaan maintenance yang membutuhkan koordinasi antar anggota maupun antar bagian. Dengan komunikasi yang baik, informasi mengenai pekerjaan, kondisi mesin maupun permasalahan dapat dibagikan dengan lebih cepat. Komunikasi horizontal juga dapat membantu meningkatkan koordinasi, memperkuat kerjasama, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam pekerjaan. Hasil analisis komunikasi. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa divisi EMD menerapkan kombinasi komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal digunakan untuk penyampaian informasi, instruksi, laporan pekerjaan, dan feedback antara atasan dengan bawahan. Sedangkan komunikasi horizontal digunakan untuk kondisi antara karyawan pada level yang sama. Menurut saya, kombinasi kedua pola komunikasi ini cukup efektif karena kebutuhan komunikasi di lingkungan kerja tidak hanya bersifat satu arah. Karyawan membutuhkan arahan dari atasan, tetapi pada saat yang sama, atasan juga membutuhkan informasi dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Ditambah dengan penerapan Bad News First dan SCW, permasalahan dapat dikomunikasikan dengan lebih cepat, sehingga keputusan dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Gaya kepemimpinan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Berdasarkan hasil observasi, gaya kepemimpinan yang dominan pada divisi EMD adalah participative leadership atau kepemimpinan yang partisipatif. Ciri utamanya adalah adanya komunikasi dua arah dan keterlibatan karyawan dalam menyampaikan ide, pendapat, maupun saran. Jadi, manajer tidak hanya berperan sebagai orang yang memberikan instruksi, manajer juga mempertimbangkan masukan dari karyawan sebelum mengambil keputusan. Selain itu, jika terjadi perbedaan pendapat, pendekatan yang digunakan lebih kepada memberikan bimbingan dan penjelasan secara konstruktif. Menurut saya, pendekatan ini cukup sesuai dengan karakter pekerjaan di EMD. Karena karyawan di lapangan seringkali memiliki informasi teknis yang sangat penting untuk membantu proses pengambilan keputusan. Peran manajer dalam divisi EMD. Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh aktivitas divisi berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Peran tersebut bukan hanya mengawasi pekerjaan bawahan, manajer juga menjelaskan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengembalian keputusan, serta koordinasi dan komunikasi. Dalam perencanaan, manajer menentukan target dan strategi dalam pengordinasiannya. Manajer membagi tugas berdasarkan kompetensi anggota tim. Kemudian dalam fungsi pengarahan, manajer memberikan arahan, motivasi, dan solusi terhadap permasalahan. Sedangkan melalui pengendalian, manajer melakukan monitoring dan elevasi terhadap hasil pekerjaan. Selain itu, manajer juga berfungsi sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan karyawan di lapangan, serta melakukan koordinasi dengan divisi lainnya. Tipe karyawan. Selanjutnya adalah karakteristik karyawan. Berdasarkan teori X dan Y dari Douglas McGregor, berdasarkan hasil observasi, sekitar 90% karyawan pada divisi EMD termasuk tipe Y, sedangkan sekitar 10% termasuk tipe X. Karyawan tipe Y pada dasarnya memiliki karakteristik seperti mampu bekerja secara mandiri, memiliki tanggung jawab, dan memiliki motivasi untuk berkontribusi terhadap organisasi. Sedangkan karyawan tipe X cenderung membutuhkan arahan dan pengawasan yang lebih jelas. Dengan dominasi karyawan tipe Y, gaya kepemimpinan partisipatif menjadi cukup relevan. Karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan kemampuan mereka. Dengan demikian, karakteristik mayoritas karyawan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Kesimpulan, berdasarkan seluruh hasil observasi, saya dapat menyimpulkan bahwa pola komunikasi dan kepemimpinan pada divisi EMD sudah berjalan cukup baik. Dari sisi komunikasi, terdapat dua pola utama, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal mendukung penyampaian instruksi, laporan, dan feedback antara atasan dengan bawahan. Sedangkan komunikasi horizontal membantu koordinasi antar karyawan dengan tingkat yang sama. Kemudian dari sisi kepemimpinan, gaya yang dominan adalah participative leadership, yang ditandai dengan adanya komunikasi dua arah
dan keterlibatan karyawan dalam memberikan ide maupun pendapat. Selain itu, dominasi karyawan tipe Y sebesar 90% juga mendukung penerapan gaya kepemimpinan tersebut. Secara keseluruhan, kombinasi tersebut yang sangat efektif, kemampuan partisipatif, dan karakteristik karyawan yang tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama adalah komunikasi horizontal dapat ditingkatkan melalui forum rutin seperti briefing teknis mingguan atau sharing session antar tim. Yang kedua adalah setiap laporan abnormality dan instruksi sebaiknya didokumentasikan secara tertulis atau digital agar dapat digunakan untuk evaluasi dan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah karyawan tipe X dapat diberikan pendampingan yang lebih terstruktur melalui coaching atau one-on-one check-in. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan partisipatif yang sudah berjalan baiknya terus dipertahankan dan diformalkan melalui forum feedback secara berkala. Yang kelima adalah penerapan prinsip bad first perlu tetap memperhatikan psychological safety karyawan, sehingga karyawan tidak takut untuk menyampaikan masalah. Dan yang terakhir adalah kemampuan coaching juga perlu diberikan kepada group leader dan team leader, karena mereka merupakan pimpinan yang berinteraksi secara langsung dengan karyawan yang ada di lapangan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat terjalin antara manajer dengan bawahan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lini organisasi. Selanjutnya adalah penutup. Demikian presentasi hasil observasi saya mengenai Business Communication pada Departemen Engineering and Maintenance PT Toyota Boshoku Division Indonesia. Dari observasi ini kita dapat lihat bahwa komunikasi dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendukung koordinasi, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan perusahaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.